Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dari kelas PIM C Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah yang sedang melanda bangsa dan negara ini. Meskipun kita tidak dapat bertemu dalam dunia nyata, tapi kita dapat bertatap mata di dunia maya. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang komunikasi dan pengarahan. Bagaimana di sini komunikasi itu sangat penting bagi kita sebagai calon-calon manajer. Harus bisa mengkomunikasikan antara yang atasan dan yang bawahan. Di antara komunikasi itu kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu definisi dari komunikasi. Nah, di sini ada sedikit teori. Yang pertama dari Gatwood yang mengartikan dari bahwa komunikasi itu adalah sebagai suatu proses pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Nah, di sini berarti komunikasi itu seperti saya di sini sedang berbicara, memindahkan apa yang saya katakan di sini, pengertian dari komunikasi kepada kalian semua yang ada di rumah. Yang kedua yaitu pengertian dari komunikasi menurut Neuermann. Neuermann itu sebagai mengartikan komunikasi sebagai proses pertukaran fakta. Nah, di sini berarti pertukaran itu ada timbal balik. Kalau yang pertama tadi hanya sebagai untuk pemindahan, berarti dari satu dipindah ke yang lain. Yang kedua tidak ada timbal baliknya. Tapi kalau dari Neuer di sini pertukaran berarti antara saya dan kalian nanti itu saling bertimbal balik komunikasi. Nah, itu baru dikatakan komunikasi. Nah, jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah pemindahan informasi dari satu individu ke individu yang lain, di mana antara keduanya terjadi timbal balik. Yang kedua yaitu tentang bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Nah, jadi komunikasi itu berlangsung dari saya sebagai informan nanti mengungkapkan kata-kata ataupun sandi-sandi. Nah, dari sandi-sandi itu dialirkan melalui media. Nah, di media itu nanti bisa menemui hambatan ataupun yang lainnya. Hambatan di sini seperti kalau kalian nanti lola atau yang lainnya itu buffering, itu merupakan hambatan dari proses berjalannya komunikasi. Tapi jika tidak ada buffering ataupun tidak ada hambatan, jadi apa yang saya sampaikan langsung dapat sampai kepada jenengan semua. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga di sini menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu yang pertama itu adalah komunikasi lisan dan non lisan atau tertulis dan tidak tertulis. Nah, komunikasi tertulis di sini yaitu seperti WhatsApp, surat menyurat, Gmail, dan yang lain sebagainya. Sementara komunikasi tidak tertulis atau komunikasi lisan berarti seperti yang kita lakukan sekarang ini, antara satu individu dengan individu lainnya dengan menggunakan suara. Nah, selanjutnya bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal, jika komunikasi verbal di sini yaitu sama halnya dengan komunikasi tertulis dan tidak tertulis ataupun komunikasi lisan dan non lisan. Yang membedakan di sini adalah komunikasi non verbal, di mana komunikasi non verbal itu adalah menggunakan bahasa isyarat seperti yang kita ketahui, yang seperti ada di media-media, yaitu mereka yang menggunakan bahasa isyarat. Komunikasi dalam organisasi atau bisa dikatakan seperti macam-macam komunikasi yang terjadi, yang ada dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Maksudnya di sini yaitu dari atasan ke bawahan, seperti dari kepala sekolah kepada guru-guru, dari kepala sekolah kepada staf TU, dari kepala sekolah kepada waka-wakanya. Nah, seperti contohnya kepala sekolah memberikan memo atau memberikan instruksi untuk sebagai delegasi kepada waka kurikulum ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Seperti halnya di sini jika dicontohkan ketika berlangsungnya rapat di mana guru-guru, staf TU,
dan anggota yang lainnya memberikan saran, memberikan masukan kepada kepala sekolah yang di organisasi tersebut memang menjadi atasan. Nah, dilanjut yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal di sini berlangsung antara sebaya, antara garis lurus, misal antara guru-guru dengan guru-guru, staf TU dengan staf TU, murid dengan murid. Nah, yang komunikasi yang terakhir di sini yang sedikit berbeda dan dengan yang lainnya yaitu komunikasi diagonal, di mana komunikasi diagonal di sini memotong jarak-jarak ataupun batasan-batasan komunikasi resmi antara satu dengan yang lainnya, antara bawahan dari divisi yang satu dengan atasan divisi yang lain. Berbeda dengan antara bawahan ke atasan ataupun atasan ke bawahan. Kalau seperti ini bisa dicontohkan ketika kita sebagai mahasiswa di sini ingin melakukan penelitian di suatu sekolah, tapi kita tidak melakukannya sesuai dengan prosedur administrasi yang ada. Kita langsung menghubungi pihak sekolah, kita langsung menghubungi kepala sekolah tersebut ataupun wakil tersebut tanpa perlu melalui perantara TU ataupun surat. Nah, di sini merupakan dapat dikatakan sebagai komunikasi diagonal. Nah, yang selanjutnya bisa kita diskusikan bersama soal yang ada di sebelah sini. Bagaimana pendapat kalian tentang soal-soal tersebut? Nanti bisa kalian kerjakan berkelompok. Nanti setelah itu hasilnya kita disampaikan untuk saling bertukar pendapat antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Yang mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di tengah virus corona. Jangan lupa minum vitamin. Jangan hanya rebahan. Produktif di rumah.